meminta dengan tegas kepada Kabid Propam Polda Sulsel agar supaya lebih tegas lagi dalam menjatuhkan sanksi nantinya kepada para terduga dan juga bisa mengembangkan pemeriksaannya nanti kepada calon-calon terduga lainnya, ya. Dan sebisanya mungkin memberikan sanksi yang seberat-beratnya atau maksimal dengan PTDH, sebab diduga dengan kuat bahwa peristiwa riset ini itu sudah sering dilakukan, ya, sudah sering dilakukan di waktu-waktu yang lampau, sehingga dengan memberikan efek jerah tidak terulang lagi, tidak terdapat lagi kisah-kisah yang lainnya, ya, dan juga ada efek jerah agar supaya para aparat penegak hukum nantinya bisa lebih profesional dalam menegakkan hukum, memberantas kejahatan, dan juga menempatkan posisi hukum itu pada porsinya yang sebenarnya. Demikian. Ya, terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang telah begitu memberikan atensinya yang begitu besar terhadap kasus ini, di mana lewat perjuangan yang panjang akhirnya klien saya ini, yaitu Pak Ishak Hamzah, telah menemui kemenangannya sendiri dengan dikeluarkannya putusan pra peradilan dengan nomor 29 dari Pit.Pra garing 2025 PN Makassar dan telah dimenangkan oleh saudara Ishak Hamzah. Nah, berdasarkan putusan peradilan itu, akhirnya selama kurang lebih sebulan, ya, akhirnya kami menemui Pak Kabid Propam 2 hari yang lalu, Bapak Sulham Effendi, agar segera memberikan atensi kepada Polrestabes Makassar untuk mengeluarkan SP3. Nantinya 2 hari yang lalu SP3, malam hari itu saya ditelepon oleh penyidik dan mengatakan bahwa SP3 itu mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon, 2 menyatakan tindakan termohon 1 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pasal 167 KUHP tentang penyerobotan dan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3 menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penahanan dan perpanjangan penahanan atas diri pemohon. Jadi itu 4 memerintahkan kepada termohon 1 untuk membuktikan penyidikan atas diri pemohon, ya, memulihkan hak pemohon dalam kehidupan dan harkat martabatnya, menghukum termohon 1 dan termohon 2 untuk membayar biaya perkara. Nah, itulah amal putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di Makassar lewat putusan pra peradilan yang tadi yang lain memerintahkan agar SP3 harus diterbitkan segera. Berarti menyambut daripada putusan itu adalah pemulihan hak, ya. Ya. Dan juga kepada bahwa dengan adanya putusan harus dipulihkan. Ya, itu. Sementara kalau saya tidak salah, karena kan juga ada rumah di bawah yang menggunakan bagaimana upaya. Ya, baik, untuk pemulihan menuntut pemulihan nama baik dan harkat martabat klien kami yaitu Pak Ishak Hamzah, itu akan ada poin tersendiri. Untuk saat ini kebetulan tadi Pak Ishak Hamzah ini baru aja diambil BAP-nya, BAP tambahan di situ, di mana kami meminta agar supaya bahwa para penyidik yang sudah status terduga saat ini itu bisa dikembangkan, yaitu ada lagi terjumas yang lain. Dalam hal ini kita sebutkan, ya, pertama Kanit mana ini? Iya, Kanit Tambang, Kanit 2, ya, Kanit 2 Tambang, kemudian Kanit 2 benar, Kanit 2 Tambang, terus Makassar Reskrim, yang ketiga Kabak Sidik, yaitu di mana bahwa adanya penetapan-penetapan yang ditandatangani oleh mereka ini itu harus ditelusuri, ya, di mana sebelum menandatangani suatu penetapan itu kan memang ada gelar perkara. Nah, berdasarkan gelar perkara itulah yang tidak cermat, yang juga bukan lagi juga, ya, memang tidak cermat karena sudah ada putusan peradilan, ya, karena adanya ketidakcermatan dari hasil gelar perkara itu sehingga memberikan penetapan tersangka, penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap klien kami itu. Jadi
dalam hal ini kami minta supaya lebih dikembangkan lagi, lebih dimunculkan lagi, ada terdumas yang baru seperti itu. Mungkin begitu ya. Untuk ini Mbak, Bu Lawyer, terkait nanti langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh setelah adanya SP3 ini. Ya, ada surat yang harus nanti dari kami harus menyurat dulu lagi ke Kabid Propam, ya, Kabid Propam untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang kedua, ada tuntutan ganti rugi, pemulihan nama baik, ya, pemulihan harkat dan martabat Pak Ishak sendiri sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi hak asasinya, ya, karena tindakan ini sudah merupakan salah satu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi seperti itu. Sejauh ini kurang lebih masih 5 ya, masih 5, tapi masih 2. Tapi ketika nanti ada pengembangannya, itu mungkin dikembangkan ditambah 3 oknum-oknumnya, ya, terdumasnya mungkin ada 3, jadi kemungkinan besar untuk saat ini ada 5. Kewenangan kita lagi, tetapi kita berharap supaya adanya putusan akhir yang betul-betul tegas sehingga tidak ada lagi kisah-kisah berikutnya di kemudian hari, tidak ada juga efek jerah bagi para rekan-rekan dari kepolisian supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih.